Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin atammahun. Wa idh tala, dan ketika menguji Ibrahim sapa rabbuhu, Tuhannya Ibrahim. Jadi ini fa'il di maf'ul didahulukan ya. Wa idh tala, dan ketika menguji Tuhannya Ibrahim kepada Ibrahim di kalimatin dengan perintah dengan beberapa perintah. Fa'atam mahul, maka kemudian Ibrahim menyelesaikannya, menunaikannya, menyempurnakannya. Qala satu, maka Daud maka berkata Gusti Allah, ini sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikanmu, linnasi, bagi manusia semuanya, imaman, sebagai imam, sebagai panutan. Qala, kemudian Ibrahim menyambung, wa min dzurriyyati, dan semoga itu untuk anak-anakku juga, wa min dzurriyyati, dan bagi anak-anakku juga. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdid dzalimin, janjiku ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang jahat, yang zalim. Ayat kemarin bercerita tentang Yahudi, Bani Israel. Sudah banyak pembahasan Bani Israel pada ayat-ayat sebelumnya, berkaitan dengan karunia-karunia yang diberikan. Begitu pula tentang bagaimana pembangkangan dan kedurhakaan orang-orang Yahudi. Tetapi pada faktanya orang Bani Israel itu memang selalu akan jadi masalah. Selalu akan jadi masalah, bukan hanya sekarang. Mungkin sampai nanti, sampai hari kiamat, itu akan tetap jadi bangsa bermasalah. Nah, bagaimana supaya orang Israel itu keluar dari masalah, supaya bisa menyelesaikan kutukan, gitu loh bahasanya, supaya bisa kutukannya itu selesai, tidak berlanjut, dia harus baca Quran. Karena hanya di Al-Quran lah Al-Quran menelanjangi perilaku mereka. Umpamanya gini, ini kata-kata kutukannya, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat, berarti kan dikutuk. Telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel. Jadi orang Bani Israel yang kafir. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila, itu di surat, kalau ke An-Nisa Al-Maidah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi dikutuknya itu melalui lisan Nabi Isa dan Nabi Daud. Coba. Padahal Nabi Daud mereka kan kadang dengan kamuflasenya kan menganggap Nabi Daud itu pemimpinan mereka zaman dulu, raja mereka kan.
Daud sama Solomon itu. Padahal Al-Quran membongkar karakter mereka bahwa mereka itu dikutuk. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil. Sudah dikutuk Bani Israel itu melalui ucapannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Ini ayat kutukan ini. Kalau mereka mau merendahkan hati membaca ini, mereka kan bergetar hatinya, takut. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini ayat penyakitnya. Kenapa mereka dikutuk? Karena mereka dzalika bima asaw, karena mereka suka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka suka melampaui batas. Kalau baca Quran, orang Israel akan menemukan kenapa mereka dikutuk. Pertama, karena mereka biasa durhaka sama Tuhan, sama Gusti Allah durhaka. Kemudian suka melampaui batas. Coba apa yang tidak dilampaui batas-batas kemanusiaan oleh Israel di Palestina? Ya kan? Coba cara bagaimana mereka membantai orang-orang Palestina itu kan seluruh perilaku kejahatan ada semua. Yang pernah dipikirkan oleh manusia itu ada semua dijalankan. Memperkosa perempuan-perempuannya dilakukan. Ada kabar terakhir itu perempuan Palestina di penjara diperkosa sampai mati. Bayangkan, memperkosa perempuan dibiarkan sampai mati. Itu kan kalau hukum tapi sudah wakanu ya'tadun. Itu yang menyebabkan kutukan itu akan berulang gitu loh. Jadi kalau dulu zaman Hitler itu diuber-uber, dikejar-kejar orang-orang Eropa, tidak diterima di Eropa, kemudian diberikan tanah di Palestina, sekarang berulang lagi kan? Coba, banyak berita sekarang orang Israel yang menghindari perang di Israel itu pergi ke Eropa, ke Jerman, ditolak. Terakhir kemarin pergi ke Albania, bikin tenda-tenda di Albania karena anaknya Donald Trump ini menikah sama orang Albania. Diusir, dirusak, dibakar tenda-tendanya. Kami tidak menjual tanah kami untuk Israel. Kami tidak mau jadi Palestina kedua. Ditolak di Eropa. Kan jadi terhina. Maka itu akan selalu berulang. Jadi Israel itu kena kutukan. Tidak tanggung-tanggung yang mengutuk Nabi Daud dan Nabi Isa. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ada lagi. Ini yang mengutuk Allah ya. Kita kan biasa kalau Ustaz kan kalau haji kan biasanya wa'adzin fin nasi bil haji kan. Adzin itu kan umumkanlah, pengumuman. Jadi umumkanlah Ibrahim kepada manusia untuk ziarah ke Baitullah. Kata-kata umumkan itu tidak harus orang mendengar. Sampai orang yang masih dalam rahim itu mereka secara spiritual mendengarkan seruan Ibrahim. Maka ada istilah kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, sebenarnya di alam spiritualnya dulu ketika diumumkan oleh Ibrahim, ayo mari ke sini semua ziarah ke Baitullah. Biasanya kata ulama disebutkan karena dia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Jadi dia menyatakan kesiapannya untuk Baitullah. Itu dia. Wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Terus ada lagi wa id ta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhanmu mengumumkan. Banyak kan adin, ta'adzana, adzana yu'adzinu. Ketika Tuhanmu mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai berterima kasih, maka aku tambah. Jadi kalau orang biasa berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian Tuhan, ya Allah terima kasih, Engkau
kaum beli kami hidup. Pagi-pagi bangun tidur. Tidak semua orang yang tidur bisa hidup, kadang bisa bablas ya. Ya Allah, terima kasih telah Kau beri kehidupan pagi ini. Terima kasih telah Kau beri makan yang menyehatkan. Terima kasih atas seluruh pemberian Allah. Orang yang pandai berterima kasih dengan ikhlas masuk dalam pengumuman Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, jika kalian pandai berterima kasih, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian mengingkari, sudah diberi sama Allah tapi diingkari, dianggapnya seluruh yang dia terima itu hasil usahanya saja, Kurang ajar. tidak berterima kasih, maka itu inna adzabi lasyadid. Kan teori modern sekarang kan begitu. Teori modern itu sudah menafikan yang lain. Jadi kalau orang pandai berterima kasih, itu mainnya di level vibrasi sebenarnya kan gitu. Kalau kita biasa bersyukur, berterima kasih, senang hati, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Itu bahasanya ta'addana. Ada lagi ta'addana yang untuk Israel. Wa id ta'addana rabbuka. Buka bahasanya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, layab asanna alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Surat apa itu? Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan. Jadi kalau ada bahasa pengumuman itu kita harus cermati. Sungguh layab asanna alaihim, kami akan mengutus ke orang-orang Bani Israel. Jadi ayat sebelumnya bercerita Bani Israel. Kami akan mengutus kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wah, ini kutukannya paten sekali. Layab asanna alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adab. Orang-orang yang akan menimpakan siksa. Man yasumuhum su'al adab. Jadi akan ada setiap zaman orang-orang yang akan Allah beri perintah untuk menyiksa Bani Israel, menimpakan kebinasaan kepada Bani Israel. Saya membaca ayat ini, kalau membaca ayat ini kasihan sama Israel. Dikutuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka berarti kalau perang, ntar nomaden, perang. Kuncinya kan berarti kalau dia sadar, dia baca Quran. Kan di Quran disebutkan nih, mereka sudah dikutuk oleh Daud, dikutuk oleh Isa. Diumumkan oleh Allah akan ada orang-orang yang selalu menciptakan kebinasaan kepada mereka ila yaumil qiyamah. Kenapa begitu? Karena itu tadi bima asau wa kanu ya tadi, karena biasa mendurhakai dan melampaui batas. Berarti kalau dua syarat kutukan itu hilang, dia bisa hindari, baru kutukannya berakhir kan gitu. Dia tidak durhaka, tidak melampaui batas. Dan kabar buruknya kan Israel tidak pernah tidak melampaui batas. Ya kan? Tidak pernah tidak melampaui batas sejarah. Maka kebinasaan orang Israel itu akan selalu berulang. Jadi sekarang nomaden berpencar kemana-mana, mohon-mohon kepada orang supaya diterima sebagai penduduk dunia yang lain. Begitu mereka sudah dapat tanah, kemudian mereka bersabar, timbul Allah, karunia Allah datang lagi karena kesabarannya. Jadi orang-orang pintar, jadi orang profesional. Begitu dia sedikit mending, bisa menguasai, kemudian dia sombong lagi, durhaka lagi, dan melampaui batas. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kita ini jangan sekali-kali melampaui batas. Dosa ya dosa, tapi jangan melampaui batas gitu loh. Karena kalau sudah melampaui batas, kayak ke jurang, orang jatuh ke jurang, bagaimana cara kita menariknya kembali? Orang sudah terlanjur tergelincir ke jurang, gimana menyelamatkannya? Seperti orang memperkosa tambah dibunuh kan itu. Nah, itu.
melampaui batas. Itu kemarin ya. Sekarang wa idib tala Ibrahim. Kita bercerita tentang Ibrahim ini kan nabi yang menjadi bapaknya para nabi, moyangnya para nabi. Ibrahim memperanakan Ishak, Ismail, Yakub. Dari Yakub itu kemudian kan menjadi Bani Israil, Yahudi. Jadi Ibrahim ini posisinya kan bukan Yahudi, bukan Nasrani. Paham ya? Jadi Ibrahim ini ada sebelum istilah Israel ada. Ibrahim ini ada sebelum istilah Yahudi ada. Sebelum ada istilah Nasrani. Makanya di Al-Quran kan orang pada berebut, Ibrahim itu Yahudi, kata orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi, kata orang Nasrani. Ibrahim itu Nasrani. Saudara Trump itu bilang Dajjal Abraham. Jadi Ibrahim ini pada faktanya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Secara sejarah, ilmu sejarah dia ada sebelum itu semua. Maka dipertegas oleh Al-Quran di surat Al-Imran nanti. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana muslimah. Jadi Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi dia adalah seorang yang hanif. Satu-satunya yang diakui pengikut Ibrahim siapa? Ini kabar baiknya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadan nabi. Jadi orang-orang yang utama, inna awlan nas, manusia-manusia utama sebagai pengikut Ibrahim itu adalah lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Berarti kan orang-orang pengikut yang diakui sebagai pengikut Ibrahim itu adalah wahadan nabi ini, berarti Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Maka secara ideologis pengikut Ibrahim itu siapa? Ya kita, orang-orang beriman. Umat Nabi Muhammad itu adalah pengikut Ibrahim. Ibrahim itu punya keistimewaan di depan Allah. Kenapa punya keistimewaan? Dari sini munculnya. Dan ingatlah ketika Tuhan Ibrahim itu menguji Ibrahim bikalimatin dengan perintah-perintah, dengan beberapa kalimat perintah, kan ada perintah. Fa'atammahun, maka Ibrahim melaksanakannya, menyempurnakannya. Berarti Ibrahim itu orang yang kalau diperintah dia akan laksanakan dengan sempurna. Itu Ibrahim. Ini sebenarnya ajaran kita untuk profesional. Yang namanya profesional itu kan ketika ada pekerjaan, ada perintah pekerjaan, maka pekerjaannya akan ditunaikan dengan sempurna. Itu definisi profesional untuk kita ya. Nah, bagaimana diujinya ulama-ulama? Termasuk di sini di Ibnu Katsir itu kebanyakan mengartikan itu ada syariat, ada haji segala macam. Tidak menyentuh ada satu hal yang utama. Bagaimana ujian Ibrahim di surat As-Saffat. Nah, ini cerita tentang kurban. Saya bacakan ya, nanti cari di As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sabya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'ada tara qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu ketika Ismail sudah berusia falamma balagha ma'ahu sabya,
sudah tumbuh akalnya. Sudah tumbuh akalnya usia-usia berarti 15 tahunan menjelang dewasa lah. Tapi sudah akalnya sudah tumbuh, sudah bisa berpikir. Kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, hai anakku, aku bermimpi diperintah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, Ibrahim meminta pendapat Ismail. Aku disuruh menyembelih kamu itu bagaimana ya? Sekarang Tak sedari tak saya tak sedari. Inni aro fil manami anni adbahuka fandur ma la taqwa. Dilarang anaknya. Qala ya abatif al ma tu'malu satajiduni insyaallahu minas sabirin. sudah Ayah, laksanakan saja. Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan dan engkau akan mendapat itu sebagai orang-orang yang sabar. Di ujung ayatnya, nggak usah terangin ayat panjangnya ya. Inna hada lahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian yang paling nyata. Bahasanya bala. Inna hada balaul mubin. Ini kan ibtala kan? Sama akar katanya kan bala. Bala itu ujian. Maka apa sih kalimat yang ujiannya itu? Ujiannya itu ketika paling besar, ketika diuji suruh menyembelih anaknya sendiri. Ujian paling besar. Saya yakin dengan semua tidak akan ada ya. Gak mampu. Kecuali psikopat, orang psikopat yang tahu, ya kan? Tapi dalam keadaan seperti ini, seperti biasa normal disuruh menyembelih anak yang lagi disayang-sayangnya. Kan menurut riwayat Ismail itu kan anak pertama. Ya kan? Anak pertama. Orang berdebat masalah siapa anak yang disembelih itu Ismail apa Ishak. Ramai di Facebook. Padahal nih jawabannya. Ketika Allah menguji kan, maka habis ujian Allah memberikan hadiah kan. Yang pertama hadiahnya, ini ja'iluka linnasi imam. Berarti kamu lulus ujian Ibrahim, kami jadikan imam bagi manusia. Satu. Wafadai. Nah, di ayat yang selanjutnya itu, inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balagul mubin. Di bawahnya wa basyarnahu bi Ishaq. Dan kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran lagi seorang anak, yaitu Ishak. Jadi Ishak itu Allah berikan hadiah setelah Nabi Ibrahim selesai uji. Jadi berdebat berbusa-busa di Facebook itu, orang beradu argumen antara Ishak atau Ismail. Bahkan sahabat-sahabat dikulik sampai ternyata sahabat juga terbelah dua. Padahal di Al-Quran ujinya kan. Karena sebenarnya Ishak dan Imam itu adalah dua anugerah Allah setelah Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya. Ini metode tabyin itu hebatnya begitu. Kan ayat ini menunjukkan setelah lulus ujian, saat tamahun, dia selesaikan ujiannya. Inni ja'iluka alinnasi imama. Kami menjadikanmu imam bagi manusia, bukan muslim, bukan mukmin kan? Linnasi imama. Tidak ada orang yang tidak kenal Ibrahim pertama. Tidak ada orang yang tidak kenal agama Ibrahim. Seluruh dunia. Nah, dia dijadikan imam. Yang kedua, wa basyarnahu bi Ishaqo nabiyya. Nabiyya minas sholihin. Diberi kabar gembira dengan kelahiran Ishaq. Kalau merujuk dari ayat ini ketemu jawabannya. Berarti yang disembelih itu Ismail, kemudian Ibrahim itu sebagai hadiah kepada Ibrahim karena dia lulus uji. Maka kalau kita
jiwa kita untuk mendapatkan hadiah. Jadi kalau Gunawan 10 tahun aku ini terus Ustaz, urip ke orang genah terus 10 tahun, baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Toh masih hidup, masih bisa makan. Coba 60 tahun baru dapat. Udah gitu bisa ketemu TPQ lagi. Ya kan? Bersabar saja karena selesai ujian pasti ada hadiah dari Allah. Dapat kulkas. Nah, gitu. Allah menaikkan derajatnya. Itu Ibrahim ya. Tapi Ibrahim ada juga ini sisi apa namanya? Kemanusiaannya. Ketika aku akan dijadikan imam, wa min dzurriyyati, keluargaku ya Allah ya, anak-anak turunanku juga. Maksudnya supaya anak-anak turunnya juga jadi imam, jadi pemimpin. Tapi kata Allah, la yanalu ahdi ini. Keputusanku ini, janjiku ini tidak untuk orang-orang yang zalim. Berarti maksudnya bahwa janjiku ini tidak untuk keluargamu, tapi kalau keluargamu yang baik-baik, yang tidak zalim, bisa jadi dia juga pemimpin tarik. Tapi kalau yang zalim, ya tidak akan bisa. Jadi kalau ada umpamanya benar pun saya ini keturunan Rasulullah, kalau orangnya berilmu jadi orang soleh ya baik, ya kan? Dia akan menjadi panutan. Tapi orangnya ya jahat, melecehkan agama, malah tidak akan jadi. Ya kan? Kan ada orang kadang dalam kesesatannya, loh kami ini walaupun mabuk, walaupun zina, walaupun maling, kami ini akan diampuni, tetap masuk surga. Itu kan penjagaan sesat. Cucunya Rasulullah. Anak cucunya Tidak berlaku pada orang-orang dari Abu Lahab. Jadi ini juga yang mendefinisikan bahwa setiap orang yang jadi pemimpin itu tidak boleh ada unsur kejahatan. Karena kalau ada unsur kejahatan dia tidak akan bisa jadi pemimpin. Jadi kalau presiden kita umpamanya telah ditulis itu menjadi penjahat HAM, ya susah jadi pimpinan. Kan begitu dicake kan power kepemimpinannya malah hilang. Paham ya? Jadi sebelumnya tampak power kepemimpinannya, tapi begitu coba dikasih posisi pimpinan melehoi, malah power kepemimpinannya hilang. Karena pimpinan itu paling kuat definisinya adalah orang-orang yang tidak berbuat jahat, tidak berbuat zalim. Jadi kira-kira kalau kita pernah berbuat jahat, nggak usah deh nyalon pimpinan gitu loh. Karena catatan kita ada di Allah semua. Suatu saat Allah akan buka gitu loh. Akan buka. Nah, ini senjata makan tuan, senjata makan tuan. Dosa paling gak diampuni sama Allah itu dosa apa tuh? Dosa apa itu yang saya ingin bertanya? Dosa yang paling tidak bisa diampuni sama Allah itu Yang dosa tidak apa? diampuni itu musyrik. Berarti selain membunuh satu keluarga itu boleh gitu. Membunuh juga itu jahanam. Bahasanya bukan tidak diampuni, tapi wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam. Kan gila itu. Berarti sama juga dengan fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kan yang dibilang itu tadi pembunuhan. Ya toh? dosa. Kita tidak bicara fitnah. Fitnah itu ada banyak levelnya fitnah. Nah, salah satu fitnah yang terbesar kalau fitnah itu bisa menimbulkan pembunuhan. Nah, itu dulu Soalnya pembunuhan. Tapi ada level yang hanya menjelek-jelekan orang, ada. Tapi tidak sampai membunuh. Kalau sudah merencanakan tapi sudah menargetkan gimana? Ya, tapi kan tidak terjadi pembunuhan toh. Itu yang saya maksud level-level itu. Jadi kalau kamu difitnah orang, itu bersabarlah. Itulah bagian dari ujian. Jangan fitnah dilawan fitnah. Karena kita juga dari orang lain mendengar bahwa dia memfitnah kita. Pahami? Saya
Jadi kalau kamu difitnah orang, jangan balas fitnah. Karena kita mendefinisikan saya difitnah itu dari orang lain. Diam dulu. Jadi lebih baik kamu mendefinisikan ketika ada orang lain memfitnah kamu, bersabarlah. Semoga Allah yang membalas kebaikan bagi kamu. Jangan dicari-cari, sehingga itu akan menyerumuskan kita terhadap kejahatan yang serupa. Nah, ini pelajaran. Jangan bantah. Kalau kamu jadi murid jangan bantah supaya kamu lurus. Ini kan baru. Jadi tidak pernah. Maksudnya begini Gun. Jadi sesuatu yang menimpa kita berupa keburukan dari orang lain, kalau kita membalas keburukan dengan serupa, itu boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Boleh. Tapi yang terbaik apa? Faman afa wa aslaha. Jika seseorang itu mampu memaafkan atau berdamai dengan dirinya sendiri, fa'ajirhu Allah. Upahnya ada pada Allah. Nah, kita pengen punya upah apa kita berbalas? Ya. Belajarlah, belajar. Nah, kalau minta upah, bersabarlah. Ketika kita katanya kan baru katanya difitnah orang, dijelek-jelekin orang, diam saja. Tapi sampai melibatkan isu sara dan melibatkan hukum. Nah, itu nanti kamu merembet lagi. Jadi pembicaraannya satu. Nah, apapun itu. Kalau masalah merembet itu kebanyakan itu karena persepsi. Karena dalam menggunakan dalam tanda kutip nih, kan sudah dikalibrasi nih. Ini anak ini segini sekian. Itu hanya bagian dari informasi yang belum betul. Tapi melibatkan hukum, melibatkan instansi baru bagaimana? Oh sudah, saya tidak usah jawab. Itu ya, jadi Ibrahim itu mendapatkan anugerah dijadikan imam oleh Allah pimpinan bagi seluruh manusia. Nah, perdebatannya kemudian ini imam dalam hal apa? Karena di Al-Quran ada istilah innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya seorang penguasa muluk jika datang ke suatu tempat, maka pemerintahan setempat itu menjadi terhina. Muluk. Jadi ada muluk, ada imam. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a. Itu kan perdebatan zaman Ahok dulu kan. Aulia itu pimpinan, sehingga orang kafir tidak boleh dianggap menjadi pimpinan. Nah, perdebatannya itu ada istilah imam, ada istilah muluk, ada istilah aulia. Nah, imam ini kategorinya seperti apa, muluk itu seperti apa. Jangan sampai keliru. Karena seperti kemarin kan saya ceritakan, ada din, ada millah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Di satu ayat kumpul din dan millah. Tapi kalian ustaz-ustaz baca seluruh terjemah pasti agama dua-duanya. Nah, kemarin sudah kita spill bahwa millah itu cara hidup. Jadi kalau agama itu berupa konsep agama, aturan dari Allah, tapi ketika agama itu sudah menjadi cara hidup, itu menjadi millah. Kan banyak kita ini sudah menjadi millah agama itu. Kita perintah sholat, itu kan agama, isi dari agama perintah sholat. Tapi ketika sholat sudah menjadi keseharian kita, sehingga kita tidak bisa lepas dari sholat menjadi peradaban kita, maka agama menjadi millah. Tapi kalau agama berdok politik bagaimana? Jadi din itu adalah konsep dari Allah, tapi ketika sudah kita terjemahkan dalam kehidupan
sehari-hari kita, maka din itu sudah menjadi millah. Maka orang beragama itu harus menjadikan agama itu menjadi millah. Jangan dibiarkan agama tetap menjadi sebuah din, sebuah konsep. Jadi Ibrahim itu levelnya sudah menjadi millah Ibrahim. Cara hidupnya sudah cara hidup sebagaimana yang Allah sampaikan. Maka seluruh millah itu kebanyakan, hampir semuanya mungkin ya, sehingga saya itu merujuk ke Ibrahim, millah Ibrahim. Itu Quran juga millah Ibrahim ya. millah Cara hidup Ibrahim. Bagaimana cara hidup Ibrahim? Nanti di depan kita akan insya Allah kita spill satu ya. Jadi ayat ini mempertegas bahwa Ibrahim itu adalah orang yang sudah lulus ujian, sehingga karena lulusnya ujian itu dia ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan itu pula yang berlaku pada pengikut Ibrahim. Kalau kita menjadi orang beriman itu jangan begini, gara-gara beriman kemudian kita mengharapkan mulus-mulus saja hidup. Tidak. Justru karena beriman berarti kita sudah mengumumkan bahwa kita siap diapapun oleh Allah. Siap masuk surga. Siap diperlakukan apapun oleh Allah dan siap masuk surga tentunya. Pasti ada upahnya. Bagi manusia itu kan Kalau kita umpamanya diuji dengan kemiskinan, anggap itu ujian. Kemiskinan itu ujian. Kalau kita diberi kekayaan, kaya pun itu anggap ujian. Ketika kita diberi kesibukan pun ujian. Nah, terlena. Jadi kalau kita sibuk sekali-kali ngaji itu pantas. Nah, terlena. Gitu Ya, ya. Itu Dunia ujian. sementara. Karena kita mengikut Ibrahim. Susah itu susah. Di surat apa itu? Al-Ankabut ya. Ahasiban nasu ayyatraku. Apakah manusia itu Pengen yakin masuk surga? mengatakan bahwa dirinya itu beriman kemudian tidak diuji? Gitu. Yo padahal kita ngomong ke pacar kita dulu ya, aku cinta kowe saja, kan diuji cintanya. Tidak ada yang mulus-mulus saja. Kita ngomong ke istri kita, aku ini suami paling setia mah. Kesetiaannya pasti Allah. Maka jangan biasakan melontarkan pernyataan, karena sudah pernyataan itu pasti ada ujian. Sekali Gunawan mengumumkan bahwa saya jadi marbot TPQ, kamu akan diuji jadi marbotnya. Ketika orang suruh, ketika orang omelin, yang lulus adalah ketika kamu diam. Oh siap, ya siap. Emang itu tugas sama Pak, harus menerima, melaksanakan tanpa jangan banyak. Bukan saya diuji sama beliau, bukan. Tugas sama buat menjalankan, menerima, mempraktekkan. Itu semua itu. Karena saya di sini kan bukan mencari uang, tapi mencari pahala dari Yang Maha Kuasa, Pak. 10 tahun kalau saya nggak dapat, tembak semua itu saya sana. Tapi sholat subuh yang lancar. Sholat jangan tinggalkan. Subuhnya yang agak susah itu subuhnya. Pengen pahala kok subuh tinggalkan. Sila, ngantuk datang. Itu ya pengajian kita kali ini. Kalau kita mau membahas tadi yang saya sampaikan, ada imam, ada muluk, ada aulia, insya Allah pengajian depan kita bahas. Karena Al-Quran ini unik, Al-Quran ini hebat. Ketika setiap kata yang berbeda jangan dimaknai sama, itu berarti menunjukkan makna yang juga berbeda, dan itu bisa ketemu ketika kita memang berhasrat untuk mencari tahu dari Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi